Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Biarlah damai sejahtera daripada Allah terus menyertai kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Engkau telah menuntun kami sampai hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus memberikan pencerahan dan kekuatan untuk mengerti dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan orang itu memiliki sebuah keraguan-raguan dalam melangkah? Mungkin ada pertimbangan atau sebuah keyakinan yang masih dipertanyakan, dan tentang kepastian apa yang terjadi masih menjadi sebuah alasan untuk merasa ragu-ragu. Namun sebaliknya, ketika kita melangkah dengan pasti dan percaya, bukan berarti tanpa ada sebuah resiko untuk gagal maupun berhasil, dan tanpa adanya jaminan. Kita melangkah karena ada sebuah keyakinan, harapan, kepercayaan. Bapak berkasih Tuhan, Paulus sedang mengajarkan tentang iman. Dia mengutip teladan pria dan wanita dalam perjanjian lama yang menjalankan iman kepada Allah. Dan dengan demikian, banyak sekali hal yang dialami oleh mereka. Ada yang mengalami kesulitan, ada mengalami juga berkat-berkat yang besar di dalam keberhasilan maupun kegagalan mereka. Di dalam penjelasan tentang nama para tokoh iman, tak ada yang disembunyikan oleh penulis kitab Ibrani ini. Ia menggambarkan tentang iman yang sejati di dalam Kristus, yang tidak hanya berkaitan dengan keadaan baik ataupun menyenangkan, atau terkait dengan rangkaian sebuah keberhasilan dan berkat materi yang berlimpah. Iman yang sejati ditunjukkan oleh para tokoh iman justru ketika mereka mengalami penderitaan, aniaya, bahkan pengorbanan nyawa. Dan ini sebuah penjelasan fakta iman dari penulis Ibrani yang menunjukkan kepada kita bahwa iman sama sekali tidak terkait situasi dan kondisi. Mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus akan tetap berdiri teguh menghadapi tantangan, bahkan sekalipun aniaya dan penderitaan harus mereka tanggung. Iman seperti inilah yang diperlukan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Apakah kita sudah memiliki iman seperti ini? Di dalam Ibrani 11 ayat ini bukan sebuah penjelasan definisi tentang teologi dari iman yang sesungguhnya, tetapi ini adalah gambaran praktis dari pelaksanaannya. Ajaran ini menyoroti dua hal atau dua unsur yang penting di dalam iman kita. Yang pertama adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar, fondasi, asas atau landasan. Kita perlu memulai sesuatu dengan iman yang berjalan terus dengan iman dan juga selesai dengan iman sebagai kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Iman bukan sekedar percaya dan berkata-kata, tetapi harus memiliki sebuah kuasa di dalam keyakinan yang kokoh dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam arti tetap dalam pendirian meskipun banyak sekali tantangan. Iman adalah keyakinan dan harapan yang teguh bahwa Allah akan menggenapi semua yang telah dijanjikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menjalankan iman, kita percaya ada sebuah sukacita yang mulia yang telah dijanjikan oleh Allah. Iman menunjukkan kepada kita sebuah kenyataan dari hal-hal yang tidak dapat dicerna oleh mata secara jasmani. Iman juga sebagai bukti dari apa yang tidak terlihat. Kata bukti berarti ada sebuah tindakan, sebuah penyataan, sebuah pembuktian di dalam hati sampai bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari dalam dunia nyata. Iman sebagai bukti akan apa yang tidak terlihat, menatap masa depan dan mengukuhkan kepercayaan kita kepada Allah dan kepercayaan kita pada kebenaran dari apa yang tidak terlihat, yaitu kekekalan. Situasi apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, atau apa yang akan kita hadapi di masa depan yang mengharuskan kita menjalankan iman kepada Allah.
kita letakkan iman itu di dalam dasar yang benar dengan mendengar suaranya, percaya kepadanya, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pimpinanmu, tuntunanmu di dalam kehidupan kami. Mohon kekuatanmu untuk meletakkan dasar yang benar di dalam iman kami. Hari ini kami mau menjalani untuk beraktivitas, bekerja, atau yang lainnya. Kiranya Engkau menuntun kami. Amin.